Bayang senja di Trowulan. Senja menuruni langit Trowulan dengan warna merah tembaga, seolah darah langit menetes ke bumi. Di kejauhan, puncak Gunung Penanggungan memantulkan cahaya jingga terakhir, sementara gong dari arah keraton masih berdentang lemah, tanda pergantian jaga. Di antara sawah yang mulai mengering dan dinding bata merah yang retak, dua sosok berjalan perlahan. Sabdo Palon, sang penasehat spiritual kerajaan, dan Simbo, murid muda yang baru genap 20 tahun. Lihatlah langit itu, Simbo, ujar Sabdo Palon dengan suara dalam, bergema seperti datang dari jauh. Ketika merah bertemu tembaga di senja Trowulan, artinya bumi sudah menahan derita. Waktu Majapahit tak lama lagi. Simbo menunduk. Di balik jubah lusuhnya, ia menggenggam biji sawo kecik pemberian ibunya, simbol kesetiaan pada tanah Jawa. Guru, katanya lirih. Apa maksud para pertanda itu? Apakah benar bumi akan menolak pijakan kita? Sabdo Palon menatap ke arah barat, di mana sinar matahari terakhir menembus gerbang Wilwatikta. Bukan bumi yang menolak, nak, tapi manusia yang telah lupa dari mana asalnya. Angin sore membawa aroma kemenyan dari arah pura kerajaan. Upacara pemujaan tengah berlangsung untuk memohon kesejahteraan negeri, tapi Sabdo Palon tahu, kesejahteraan itu sudah lama pergi. Ia telah melihat pertanda, air sumur yang mendidih tanpa api, burung gagak yang terbang mengitari candi tanpa suara, dan mimpi-mimpi tentang nyala api yang melahap istana. Ketika mereka tiba di pinggir kolam segaran, permukaannya beriak pelan seperti cermin raksasa yang menampung langit senja. Sabdo Palon berdiri di tepi, menatap bayangan dirinya yang tampak bergetar di air. Dengarkan baik-baik, Simbo. Setiap kerajaan lahir dari restu Hyang. Tapi jika manusia yang memerintah mulai bermegah tanpa kebijaksanaan, restu itu akan dicabut. Dan yang tersisa hanyalah bayang kejayaan. Apakah Paduka Prabu telah kehilangan restu itu? Guru, tanya Simbo. Sabdo Palon menghela napas panjang. Sang Prabu masih bijak, tapi sekitarnya telah dikuasai nafsu. Para bangsawan memperjualbelikan jabatan. Para pendeta memuja kekuasaan lebih dari kebenaran. Ini tanda bahwa Dharma mulai retak. Malam turun perlahan. Dari arah kota, obor prajurit menyala satu persatu, menerangi jalan menuju istana yang megah namun muram. Di bawah cahaya obor itu, Simbo melihat rakyat kecil mengusung beras, hasil bumi, dan emas persembahan untuk upacara besar besok pagi. Tapi di balik wajah mereka, tampak ketakutan dan kelelahan. Sabdo Palon berlutut, mengambil segenggam tanah Trowulan, lalu meletakkannya di telapak tangan Simbo. Ingatlah, tanah ini bukan hanya pijakan. Ia adalah ibu. Ketika ibu menangis, anaknya akan tersesat. Kau harus siap menyaksikan bagaimana ibu ini menangis. Simbo. Simbo memandangi tanah itu dengan mata basah. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan kesedihan yang berat menggantung di udara, seolah seluruh alam bersiap untuk kehilangan sesuatu yang agung. Dari kejauhan, suara gamelan mulai terdengar lirih, berpadu dengan nyanyian pendeta dari candi utama. Angin membawa bisikan samar, suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang masih terhubung dengan dunia halus. Pralaya datang, Dharma runtuh, cahaya berpaling dari timur. Sabdo Palon menutup mata, menunduk dalam, sementara Simbo merasakan gemetar di kakinya. Di bawah langit Trowulan yang membara, sejarah mulai menulis babak terakhir Majapahit, dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Murka para dewa di puncak Penanggungan. Kabut pagi menutupi lereng Gunung Penanggungan seperti kain putih yang menyelubungi rahasia para dewa. Di antara pepohonan beringin dan paku-pakuan yang basah oleh embun, dua sosok tampak mendaki perlahan, Sabdo Palon dan muridnya Simbo. Langkah mereka tenang, namun hati mereka penuh beban. Sejak malam pertanda di Trowulan itu, Sabdo Palon merasa panggilan gaib yang tak bisa diabaikan. Suara halus dari angin yang menyebut namanya, mengajak naik ke puncak gunung suci tempat leluhur Majapahit bersemayam. Gunung Penanggungan, ujar Sabdo Palon dengan suara lirih, adalah tapal batas antara dunia manusia dan dunia para dewa. Siapa yang berani naik tanpa hati bersih, akan ditelan kabutnya. Simbo menunduk,
menggenggam tongkat bambu di tangannya. Nafasnya terengah, tapi ia tak berhenti. Guru, apakah Hyang akan berkenan memberi petunjuk? Atau justru murka karena manusia telah melupakan jalan suci? Sabdo Palon tersenyum tipis. Para dewa tidak murka karena dilupakan. Simbo. Mereka murka karena manusia menganggap dirinya dewa. Suara lonceng kecil dari lembah terdengar jauh. Disusul gemericik air dari pancuran suci. Mereka tiba di pelataran batu tempat dahulu para resi bermeditasi. Di sana, Sabdo Palon menyalakan dupa dan meletakkan bunga kenanga di atas batu hitam. Udara tiba-tiba bergetar. Angin berputar. Dedaunan menari tanpa arah. Simbo berlutut, menutup mata. Tapi Sabdo Palon tetap tegak, memejam dengan tenang. Wahai Hyang Agung, penjaga jagat dan sumber segala tatanan, aku datang bukan untuk menantang, tapi memohon penerangan, ucap Sabdo Palon dalam hati. Suaranya menggema tanpa suara, langsung menyatu dengan udara di sekelilingnya. Tiba-tiba, langit di atas puncak bergemuruh, petir menyambar, tapi tak disertai hujan. Di tengah cahaya kilat, tampak bayangan besar menyerupai sosok resi tua berjubah putih, namun wajahnya tidak bisa dikenali. Hanya matanya yang bersinar seperti bara. Sabdo Palon, penjaga Dharma Majapahit. Suara itu berat seperti bumi yang berbicara. Apakah kau datang untuk memohon keselamatan, atau menentang takdir yang telah digariskan? Sabdo Palon menunduk. Aku datang untuk memahami, bukan menentang. Jika Majapahit harus jatuh, izinkan aku mengetahui sebabnya agar jiwa negeri ini tidak tersesat dalam kegelapan. Sosok cahaya itu bergetar, lalu muncul pancaran cahaya lain, menampilkan bayangan negeri yang terbakar. Istana runtuh, bendera merah putih gula terbakar angin perang, dan rakyat berlari ketakutan. Di tengah kobaran api itu, tampak sosok-sosok asing dari barat, membawa kitab dan lambang baru. Beginilah akhir zamanmu, ujar suara itu. Agama baru akan datang, membawa terang bagi sebagian, namun kegelapan bagi yang lupa pada asalnya. Pralaya bukan sekadar kehancuran dunia, tapi kehancuran ingatan. Simbo menunduk, menangis tanpa suara. Ia melihat dalam penglihatan itu para pendeta Majapahit saling mencaci, memperebutkan restu, dan prajurit saling menikam di bawah panji yang sama. Sabdo Palon bergetar, namun tidak goyah. Jika begitu kehendak Hyang, apa tugasku dalam zaman yang akan padam ini? Sosok cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan gema suara yang bergulung di udara. Jagalah kebenaran meski kerajaan hancur. Simpanlah rahasia Dharma di hatimu, agar kelak bisa tumbuh kembali saat tanah Jawa siap menerimanya. Saat itu tiba, Sabdo Palon akan kembali, bukan dalam tubuh, tapi dalam kesadaran manusia. Petir terakhir menyambar puncak gunung. Dupa di depan Sabdo Palon padam, tapi dari abunya muncul percikan kecil cahaya biru yang melayang ke dada Simbo. Ia terkejut. Tubuhnya bergetar. Guru, apa ini? Itu adalah sari dari sabda, jawab Sabdo Palon. Api kecil dari para leluhur yang kini kau warisi. Jagalah, jangan padamkan, karena suatu hari, dunia akan membutuhkannya. Kabut mulai turun lagi, menelan mereka berdua. Burung-burung berhenti bernyanyi. Udara dingin menusuk tulang. Simbo menatap gurunya dengan tatapan campur aduk antara kagum dan takut. Di kaki gunung penanggungan, mereka turun perlahan. Dari kejauhan, Trowulan tampak seperti lautan cahaya yang indah namun sepi, bagai pelita yang berkilau sebelum padam. Sabdo Palon berhenti sejenak, menatap ke arah kota. Ingat, Simbo, gunung telah bicara. Dewa telah murka. Sekarang yang tersisa hanyalah waktu dan pilihan manusia. Dan di antara desir angin, terdengar bisikan halus seperti doa yang menggantung di udara. Ketika cahaya berpaling dari timur, penjaga Dharma akan bersembunyi di dalam jiwa manusia yang masih mengingat. Sabdo Palon menunduk, mengatupkan tangan, sementara di dada Simbo, cahaya biru itu masih berdenyut pelan, tanda bahwa perjalanan menuju akhir Majapahit baru saja dimulai. Darah di gerbang Wilwatikta. Pagi di Trowulan tak lagi membawa kesejukan.
Kabut yang biasanya turun lembut kini terasa berat dan suram. Di udara, bau besi dan asap tercium samar, pertanda buruk. Di kejauhan, lonceng istana berdentang 3 kali berturut-turut, bukan tanda upacara, melainkan panggilan darurat. Di halaman utama Wilwatikta, prajurit-prajurit berlarian, membawa tombak dan panji, sementara rakyat berkerumun dengan wajah penuh cemas. Sabdo Palon berdiri di depan gerbang batu merah yang menjulang tinggi, di sampingnya Simbo, murid setianya yang kini tampak lebih matang setelah perjalanan ke penanggungan. Inilah awalnya, Simbo, kata sang guru pelan, menatap ke arah istana. Bukan petir yang memecah kerajaan ini, tapi hati manusia yang saling mencurigai. Dari arah alun-alun, suara teriakan menggema. 2 pasukan Majapahit, prajurit istana dan laskar bangsawan pemberontak, saling berhadapan. Di antara mereka, asap dupa dari upacara pagi belum sempat padam. Bau harum bunga bercampur dengan aroma darah segar. Sabdo Palon melangkah maju. Ia mengenakan jubah putih sederhana, kontras dengan suasana perang. Semua mata menatapnya, sebagian menunduk hormat, sebagian lain menatap dengan curiga. Dari dalam istana, Prabu Brawijaya keluar, wajahnya tegang. Di belakangnya, para patih dan pendeta saling berbisik. Sabdo Palon, seru sang Prabu, suaranya berat. Apa yang telah kau lihat di puncak gunung? Apakah para dewa memberi restu bagi kerajaanku? Sabdo Palon menunduk dalam, lalu menjawab tenang. Yang kulihat bukan restu, paduka. Yang kulihat adalah bayangan api yang menyelimuti Wilwatikta. Para dewa tidak murka pada paduka, tapi pada mereka yang menipu nurani demi tahta. Suara riuh langsung menggema di antara pejabat. Beberapa menunjuk Sabdo Palon dengan marah, menuduhnya menyebar kabar buruk. Namun Prabu Brawijaya mengangkat tangan, menandakan diam. Jadi, benar kata orang, bahwa kehancuran sudah dekat, tanya sang Prabu lirih. Tidak ada kehancuran, paduka, jawab Sabdo Palon lembut. Yang ada hanyalah perubahan. Seperti daun yang gugur, agar pohon bisa tumbuh lagi di musim lain. Seketika, dari arah timur, suara trompet perang terdengar keras. Pintu gerbang Wilwatikta bergetar. Pasukan pemberontak menyerang. Panah berapi melesat ke udara, menembus atap istana dan membakar kain panji yang bergambar Surya Majapahit. Api berkobar, asap hitam menjulur ke langit. Simbo menarik tangan gurunya. Guru, kita harus pergi. Namun Sabdo Palon tidak bergerak. Ia menatap api itu dengan mata yang penuh makna. Tidak, Simbo. Ini adalah takdir. Biarkan bumi menuntaskan putarannya. Prabu Brawijaya memerintahkan pasukan bertahan. Suara pedang beradu menggema. Jeritan terdengar di mana-mana. Di antara kekacauan itu, Simbo melihat seorang prajurit muda terjatuh dengan tombak menancap di dada. Matanya masih terbuka memandang langit. Sabdo Palon mendekat, menyentuh dahi sang prajurit, dan berbisik pelan. Kembalilah pada ibu. Nak, kau telah menjalankan tugasmu. Tubuh prajurit itu tenang seketika, seolah rohnya diterima oleh bumi. Guru, Simbo terisak. Mengapa harus begini? Bukankah kita bisa menghentikan mereka? Sabdo Palon menatap muridnya dengan tatapan sedih. Kau bisa menghentikan pedang, Simbo, tapi tak bisa menghentikan kebencian yang tumbuh di dada manusia. Ini bukan perang prajurit, tapi perang hati. Dari balik api yang membakar gerbang, muncul sosok Adipati Wirakrama, bangsawan yang selama ini berambisi merebut kekuasaan. Ia berteriak lantang, Brawijaya sudah ditinggalkan dewa. Kini waktuku menegakkan keadilan baru. Sabdo Palon menatapnya dalam-dalam. Keadilan yang lahir dari nafsu akan berakhir dalam darah. Wirakrama, kau tidak sedang menegakkan dharma, tapi membunuhnya. Wirakrama menatap balik. Matanya merah. Aku sudah muak dengan kata dharma. Apa gunanya doa jika rakyat lapar dan tanah kita dicuri oleh para pemuja upacara? Dan tanpa aba-aba, ia memerintahkan pasukannya maju. Gerbang Wilwatikta runtuh. Batu bata merah beterbangan. Debu menutupi matahari. Sabdo Palon berdiri di tengah reruntuhan,
Tubuhnya diterpa angin dan debu, sementara Simbo memegangi lengannya agar tidak tertimpa batu. Dalam kekacauan itu, Sabdo Palon menengadah ke langit dan berseru lirih, nyaris seperti doa. Wahai Hyang, jika ini jalan MU, maka biarkan Dharma lahir kembali dari abu kebodohan ini. Hujan turun tiba-tiba. Api perlahan padam, namun darah masih mengalir di tanah. Simbo berlutut, menatap tubuh-tubuh yang berserakan di halaman kerajaan yang dulu megah. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar, apa yang dikatakan gurunya di puncak penanggungan kini menjadi nyata. Sabdo Palon meletakkan tangan di pundaknya. Ingat, Simbo, ini baru awal. Dari darah ini, sejarah baru akan ditulis. Tapi sebelum itu, kita harus menempuh sumpah di tepi berantas. Mereka berjalan meninggalkan gerbang yang kini hancur, melewati asap, jenazah, dan hujan. Dari kejauhan, lonceng istana berbunyi lagi. Kali ini bukan tanda peringatan, tapi suara ratapan. Dan di antara gema hujan dan tangis bumi, Sabdo Palon berbisik pelan. Majapahit telah mulai runtuh, namun ruhnya belum mati. Ia hanya bersembunyi menunggu waktu. Janji di tepi berantas. Malam turun perlahan di tepi sungai berantas. Bulan separuh menggantung redup di langit, memantulkan sinarnya ke air yang mengalir tenang namun membawa arus deras di bawah permukaannya. Di tepian, di antara pepohonan bambu yang bergoyang diterpa angin lembut, dua sosok duduk bersila, Sabdo Palon dan Simbo. Mereka telah berjalan berhari-hari meninggalkan Trowulan yang kini hanya tinggal puing dan asap. Simbo masih tampak gelisah. Di matanya masih tergambar nyala api dari gerbang Wilwatikta yang terbakar. Guru, katanya pelan, mengapa kita tidak membantu Sang Prabu melawan pemberontak itu? Bukankah kita masih bisa mengubah keadaan? Sabdo Palon menatap ke arah arus berantas yang berkilau di bawah cahaya bulan. Kau masih muda, Simbo. Kau belum mengenal bagaimana takdir bekerja. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah dengan pedang, bahkan dengan mantra. Sungai ini, lihatlah, mengalir tanpa henti. Kau bisa mencoba menghentikannya, tapi akhirnya ia akan mencari jalannya sendiri. Simbo menunduk, suaranya bergetar. Tapi kenapa harus sedemikian kejam, Guru? Majapahit dibangun dengan darah dan doa. Apakah semua itu sia-sia? Sabdo Palon tersenyum getir. Tidak ada yang sia-sia, Simbo. Setiap kejayaan harus memberi ruang bagi kelahiran baru. Dan setiap kelahiran butuh kematian. Yang penting adalah apa yang kita wariskan dari reruntuhan itu. Ia mengambil kendi kecil dari tas kulitnya, lalu menuang air sungai ke dalamnya. Air berantas ini adalah saksi kehidupan Majapahit sejak awal. Dari hulu hingga muara, ia membawa kisah manusia. Malam ini, kita bersumpah di hadapannya. Simbo terdiam, matanya membulat. Sumpah, Guru. Sabdo Palon berdiri, melangkah ke tepi sungai. Ya, sumpah seorang penjaga Dharma. Karena setelah malam ini, dunia akan berubah. Agama, bahasa, dan bahkan hati manusia akan berganti. Tapi Dharma tidak boleh lenyap. Ia harus diselamatkan. Angin berembus, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Suara jangkrik dari kejauhan terdengar seperti kidung sedih. Sabdo Palon mengangkat tangan ke langit, dan suaranya berubah berat, seolah berbicara bukan hanya pada Simbo, tapi pada jagat raya. Wahai Hyang Agung, saksikanlah. Aku, Sabdo Palon, penjaga Dharma dari Majapahit, bersumpah di hadapan berantas ini. Jika Dharma lenyap dari tanah Jawa, aku akan kembali, dalam bentuk apapun, pada waktu apapun, untuk mengingatkan manusia pada asalnya. Suaranya bergema di sepanjang sungai. Arus yang tenang tiba-tiba beriak. Angin berputar mengitari mereka. Simbo menatap kagum, merasakan getaran halus di tanah di bawah kakinya. Sabdo Palon menoleh padanya. Sekarang, giliranmu, Simbo. Lanjutkan sumpah ini dengan hatimu sendiri. Simbo maju selangkah, lututnya gemetar. Ia menatap air berantas yang berkilau, lalu mengucap dengan suara yang pelan namun mantap. Aku,
Simbo, murid Sabdo Palon, bersumpah akan menjaga api Dharma dalam jiwaku. Bila kelak dunia gelap dan manusia lupa jati dirinya, aku akan menjadi pembawa nyala kecil itu. Aku tidak akan mencari tahta, tidak akan mengejar pujian. Tugasku hanya satu, menjaga ajaran guru sampai waktu kebangkitan tiba. Begitu kata terakhir diucapkan, kilat menyambar di kejauhan, diikuti angin kencang yang meniup buluh-buluh bambu hingga bersuara serak seperti seruling alam. Sabdo Palon memejamkan mata, lalu menunduk hikmat. Sumpahmu diterima, Simbo. Kini kau bukan hanya murid, tapi pewaris. Mereka duduk dalam diam. Air berantas terus mengalir, membawa pantulan cahaya bulan yang menari di permukaannya. Di tengah keheningan, Sabdo Palon berkata pelan, "Ingatlah, Simbo, dunia akan berputar. Suatu hari, agama baru akan datang. Orang-orang akan saling menyebut kebenaran mereka sendiri dan melupakan bahwa kebenaran sejati tidak punya nama." Simbo menatap wajah gurunya yang diterangi cahaya bulan. Ia melihat guratan waktu dan kesedihan mendalam di sana, tapi juga ketenangan seperti permukaan danau. "Guru," katanya, "apakah kita akan tetap di sini?" Sabdo Palon menggeleng pelan. "Tidak. Esok kita menuju timur, ke Lawu. Di sanalah akhir perjalanan ini menunggu." Ia berdiri, menyentuh air sungai dengan ujung jarinya, lalu menorehkan tanda kecil di dahi Simbo. "Tanda ini akan melindungimu. Tapi ingat, Simbo, kekuatanmu bukan berasal dari mantra, melainkan dari kesetiaanmu pada Dharma." Simbo menunduk, menyentuh tanah di hadapan gurunya sebagai tanda bakti. Di atas mereka, bulan tertutup awan, dan langit berubah gelap. Dari kejauhan, terdengar suara seruling malam dari desa yang tertinggal, seperti nyanyian pengantar jiwa-jiwa yang gugur di Trowulan. Sabdo Palon menatap arus yang kini mengalir cepat. Sungai ini akan terus mengalir bahkan ketika nama Majapahit hanya tinggal cerita. Tapi selama ada orang yang mengingat sumpah ini, ruh Majapahit tidak akan mati. Simbo memejamkan mata, menatap dalam dirinya sendiri. Ia tahu, malam itu, di tepi berantas yang sepi, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia bukan lagi pemuda yang mencari makna, tapi pewaris janji yang akan hidup melintasi zaman. Dan ketika mereka berjalan menjauh dari sungai, suara arus berantas terdengar bagai mantra yang mengiringi langkah mereka. Yang gugur akan bangkit, yang hilang akan pulang. Dharma tidak mati, hanya bersembunyi di dalam hati. Mantra di tengah api. Hari telah mulai meredup ketika Sabdo Palon dan Simbo tiba di kaki Gunung Lawu, tempat yang diyakini sebagai saksi lahirnya banyak kerajaan di Jawa. Udara terasa berat, bercampur dengan aroma tanah basah dan daun pinus yang gugur. Asap dari desa-desa yang terbakar akibat perebutan kekuasaan di Majapahit masih tercium samar di kejauhan. Dari jauh, cahaya api berkobar di Trowulan, mengingatkan Simbo akan tragedi Gerbang Wilwatikta. "Kau melihat itu, Simbo?" Sabdo Palon menunjuk ke arah timur. "Majapahit terbakar. Namun jangan bersedih terlalu lama. Dari abu inilah kelahiran kembali akan muncul, tetapi hanya bagi mereka yang mampu menjaga Dharma." Simbo menunduk, menatap tanah yang retak dan berasap. "Guru, aku merasa tidak berdaya. Apa gunanya kita berada di sini sementara rakyat dan istana terbakar?" Sabdo Palon menghela napas panjang. "Mantra yang akan kuberikan padamu, Simbo, bukan untuk melawan api secara fisik, tetapi untuk menyalakan api di dalam hati manusia, api kesadaran, api Dharma, yang tidak bisa dipadamkan oleh perang ataupun nafsu." Mereka memasuki sebuah goa tersembunyi di lereng gunung. Di dalamnya, cahaya lilin berpendar lembut di dinding batu, membentuk bayangan seperti naga yang menari. Sabdo Palon duduk bersila di atas batu besar, dan Simbo menirunya. "Simbo," kata guru itu, "mantra ini adalah warisan para leluhur. Ia bukan mantra biasa yang melahirkan kekuatan fisik. Ia adalah mantra yang menghubungkan manusia dengan jiwa bumi dan roh leluhur. Dengarkan baik-baik." Dengan tangan terangkat ke udara, Sabdo Palon melafalkan serangkaian kata kuno yang bergetar di udara. Suara mantra itu mengalir ke dinding goa,
memantul, lalu keluar menembus kabut di lereng Lawu. Simbo merasakan denyut energi di dadanya, seolah setiap kata mantra menembus tulang dan dagingnya, menanamkan kesadaran baru. Ini terasa panas, Guru. Simbo berteriak, tapi tidak ada rasa takut di suaranya, hanya kekaguman dan ketegangan. Ya, jawab Sabdo Palon. Ini adalah panas api Dharma. Ia akan membakar hawa nafsu yang salah dan meninggalkan cahaya yang murni. Ingat, Simbo, dari reruntuhan Majapahit, cahaya ini akan menuntun mereka yang tersesat. Di luar goa, api Trowulan tampak semakin membesar. Suara teriakan dan tangisan rakyat terdengar samar, tapi Sabdo Palon tetap fokus. Ia menambahkan mantra lain, kali ini dengan gerakan tangan yang memutar, seperti menenun udara. Simbo menirunya, setiap gerakan menyelaraskan tubuhnya dengan energi gunung, dan perlahan ia merasa kekuatannya bukan berasal dari fisik, tetapi dari keyakinan dan kesetiaan pada Dharma. Setelah beberapa jam, Sabdo Palon berhenti. Peluh mengalir di wajahnya, tapi matanya bersinar dengan ketenangan luar biasa. Ia menatap Simbo. Kau sudah siap sekarang, Nak? Ingat, mantra ini bukan untuk menaklukkan musuh secara langsung. Ia adalah kunci untuk menjaga warisan Majapahit, untuk menyalakan kesadaran dalam jiwa manusia ketika zaman gelap datang. Simbo mengangguk. Aku mengerti, Guru. Api di luar mungkin akan memusnahkan istana dan rakyat, tapi api di dalam hati akan hidup selamanya. Sabdo Palon tersenyum tipis. Bagus. Sekarang, kita harus pergi lebih tinggi ke puncak Lawu. Di sana aku akan meninggalkan pesan terakhir dan perlindungan untukmu. Sesuatu yang akan kau bawa sepanjang hidupmu. Mereka keluar dari goa, dan langit mulai berubah gelap dengan awan hitam yang bergulung. Kilat menyambar di kejauhan, membelah cahaya api Trowulan. Simbo menatap gurunya, merasa campur aduk antara takut dan kagum. Guru, apakah kita akan selamat? Tanyanya. Sabdo Palon menatap puncak gunung yang tampak gelap dan misterius. Kita tidak datang untuk selamat, Simbo. Kita datang untuk menanamkan api yang tidak bisa padam. Jika api itu hidup di hati manusia, Majapahit akan tetap ada, meski istananya hancur. Dan ketika malam menelan lereng Lawu, Sabdo Palon dan Simbo mulai mendaki ke puncak. Di atas awan, cahaya api yang membakar Trowulan menjadi samar, namun bagi mereka, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari mantra yang akan menjaga Dharma, api yang akan membimbing generasi masa depan. Di puncak gunung, angin membawa bisikan halus. Dari abu yang membakar, cahaya akan lahir kembali. Dari reruntuhan, kesadaran akan tumbuh. Dharma tidak mati, ia hanya menunggu hati yang setia untuk menyalakannya kembali. Dan Simbo tahu, malam itu, ia telah memegang warisan terbesar. Mantra para leluhur yang akan menjadi kunci untuk menjaga jiwa Nusantara selamanya. Roh yang tak pernah mati. Fajar menyingsing di puncak Gunung Lawu, menyapu kabut malam dengan cahaya keemasan yang lembut. Di sana, Sabdo Palon dan Simbo duduk di atas batu besar, menghadap lembah yang terbentang luas di bawah mereka. Dari kejauhan, puing-puing Trowulan masih tampak seperti titik-titik kecil yang memancarkan asap tipis ke langit biru pagi. Di balik kehancuran itu, Simbo menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Sebaliknya, ia baru memasuki babak baru sebagai pewaris Dharma Majapahit. Simbo, Sabdo Palon mulai berbicara. Suaranya lembut namun bergema di udara. Apa yang kau lihat di bawah sana hanyalah jasad kerajaan. Tetapi jangan lupakan, roh Majapahit tidak pernah mati. Ia tetap hidup dalam hati orang-orang yang mengenang Dharma dan kebenaran. Simbo menatap lembah dengan mata yang masih basah karena malam yang panjang. Guru, bagaimana aku bisa menjaga sesuatu yang tak tampak? Aku takut aku gagal. Sabdo Palon tersenyum tipis. Kegagalan hanyalah ilusi waktu. Apa yang kau jaga bukan sekadar kerajaan atau harta, tapi kesadaran manusia. Dan kesadaran tidak bisa dimusnahkan. Bahkan jika manusia lupa, roh Majapahit akan tetap menunggu di tempat-tempat sakral, menunggu hati yang setia untuk membangkitkannya kembali.
Angin pagi berembus membawa aroma pinus dan tanah basah. Burung-burung beterbangan dari pepohonan di dekat mereka, dan Simbo merasa setiap hembusan angin seolah membawa bisikan leluhur. Sabdo Palon menutup mata, seolah menyatu dengan alam. Kau akan menjadi pengembara, Simbo, lanjut Sabdo Palon. Kau akan berjalan jauh, melewati desa dan kota, gunung dan sungai. Di setiap langkahmu, kau harus menanam biji dharma, bukan dengan pedang, tapi dengan perkataan, dengan tindakan, dan dengan pengorbanan. Simbo menelan ludah. Apakah aku harus meninggalkan semua yang kukenal, Guru? Sabdo Palon mengangguk. Ya, dunia akan berubah. Agama baru akan datang, bahasa baru akan dipelajari, adat akan berganti. Tetapi yang tak boleh berubah adalah roh manusia yang mengingat asalnya. Kau harus menjadi pengingat itu. Mereka berdiri, menatap lembah di bawah. Sabdo Palon mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya muncul cahaya biru lembut, mirip percikan dari mantra di Gunung Lau malam sebelumnya. Ini adalah tanda, katanya. Kau tidak akan pernah sendiri. Rohku akan selalu menyertaimu, meski kau tidak dapat melihatku. Simbo merasakan getaran itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya belajar mantra atau dharma, tapi ia telah menjadi bagian dari warisan abadi. Guru, apakah ini artinya aku akan terus hidup di zaman yang akan datang, menyaksikan semuanya berubah? Sabdo Palon tersenyum bijak. Kau akan menyaksikan, dan kau akan menanamkan kembali. Namun ingat, jangan mencari ketenaran. Biarkan Dharma menemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Tugasmu adalah menunggu, mengingat, dan mengajar melalui tindakan, bukan kata-kata kosong. Di kejauhan, asap dari Trowulan terlihat samar, bercampur dengan kabut pegunungan. Sabdo Palon meletakkan tangan di pundak Simbo. Sekarang, pergilah, nak. Dunia menunggumu. Setiap desa, setiap kota, setiap sungai dan gunung adalah guru yang akan mengajarkanmu bagaimana menjaga roh yang tak pernah mati ini. Simbo menunduk dalam diam, merasakan tanggung jawab besar yang menimpanya. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar tentang dirinya atau Majapahit, tapi tentang seluruh Nusantara yang akan lahir kembali melalui kesadaran manusia. Saat matahari semakin tinggi, Sabdo Palon menutup mata, dan dalam sekejap, cahaya biru dari telapak tangannya menyatu dengan angin yang berhembus. Simbo menatap gurunya yang kini tampak samar, hampir seperti bayangan. Ia sadar bahwa Sabdo Palon telah mulai menghilang dari dunia nyata, meninggalkan warisan yang abadi, roh Majapahit yang tetap hidup di hati orang-orang yang setia. Simbo menelan ludah, menarik napas panjang, dan menatap lembah luas yang terbentang di hadapannya. Ia mengerti bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dari reruntuhan, dari abu dan darah, dari tangisan rakyat dan kehancuran kerajaan, ia harus membawa cahaya yang tak terlihat, menjaga mantra dan dharma yang abadi. Dan ketika angin membawa bisikan halus dari puncak Lawu, terdengar suara yang nyaris tak terdengar, namun jelas bagi Simbo. Roh tidak mati. Ia hanya menunggu hati yang setia untuk membangkitkannya kembali. Simbo mengangguk pelan. Malam atau siang, hujan atau panas, ia tahu satu hal pasti. Dari reruntuhan Majapahit, ia akan menjadi penjaga roh yang tak pernah mati. Bisikan dari tanah Jawa. Beberapa tahun telah berlalu sejak Simbo meninggalkan Gunung Lawu. Wajahnya kini menampakkan garis-garis pengalaman. Namun matanya masih memancarkan api dharma yang diwariskan oleh Sabdo Palon. Ia berjalan perlahan menyusuri pedesaan di Jawa Tengah, melewati sawah hijau, hutan bambu, dan desa-desa yang damai, namun menyimpan bekas luka perang Majapahit yang masih samar di ingatan orang tua. Suatu sore, ketika angin musim kemarau berhembus lembut, Simbo duduk di bawah pohon beringin tua di tepi desa. Ia menutup mata, mendengarkan suara alam. Dari kejauhan terdengar gemericik sungai kecil dan kicau burung. Namun di antara suara itu, Simbo menangkap sesuatu yang lain, bisikan halus yang menembus kesadaran. Simbo. Suara itu nyaris seperti angin yang menyapu daun. Simbo, kau masih ingat sumpahmu? Simbo membuka mata,
menatap sekitar. Tidak ada siapapun di sana, hanya pepohonan dan tanah kering. Ia tersenyum tipis, mengetahui suara itu berasal dari guru yang telah meninggalkannya. Aku ingat, guru. Aku tidak pernah melupakan. Bisikan itu berulang. Kali ini lebih jelas. Tanah Jawa menyimpan rahasia yang terlupakan. Setiap desa, setiap candi, setiap aliran sungai menyimpan sisa-sisa Majapahit. Kau harus mendengarnya, agar Dharma tetap hidup. Simbo bangkit, melangkah menyusuri desa, mengikuti bisikan yang hanya bisa dirasakannya. Di sepanjang jalan, ia menyentuh batu-batu tua, tiang rumah, dan reruntuhan candi kecil. Setiap sentuhan seolah memanggil roh leluhur yang tersembunyi di dalam tanah, memberitahu Simbo cerita-cerita yang telah hilang dari ingatan manusia. Ia tiba di sebuah candi kecil, terselip di balik hutan jati. Di sana, patung-patung dewa yang telah retak menatapnya dengan wajah sunyi. Simbo duduk bersila, meletakkan tangan di atas tanah, dan menutup mata. Seketika, ia merasakan gelombang energi mengalir dari tanah ke seluruh tubuhnya, membawa bisikan yang lebih jelas. Kau adalah pengingat, Simbo. Jangan biarkan manusia lupa. Cerita, doa, mantra, semuanya ada di tanah ini. Dari tanah ini, cahaya akan kembali. Simbo membuka mata, menatap patung-patung yang retak. Ia merasakan campuran kesedihan dan haru. Kesedihan karena kerajaan yang runtuh, rakyat yang menderita, dan budaya yang hampir hilang. Haru karena ia dipercaya menjadi pembawa cahaya Dharma. Ia berdiri, menyusuri halaman candi, dan menemukan sebuah prasasti yang hampir tertutup lumut. Dengan hati-hati, Simbo membersihkannya. Tulisan itu samar namun masih bisa terbaca. Dharma adalah api abadi, yang akan menuntun mereka yang mencari kebenaran, meski kerajaan runtuh. Simbo tersenyum, menyadari bahwa inilah tanda dari Sabdo Palon. Setiap candi, setiap batu, setiap tulisan kuno adalah bisikan dari tanah Jawa, memanggilnya untuk melanjutkan tugas yang telah diwariskan. Hari berganti sore. Simbo duduk kembali di bawah pohon beringin, menatap matahari tenggelam di balik perbukitan. Ia tahu, misinya tidak akan mudah. Banyak manusia telah lupa akan Dharma. Banyak yang mengejar kekuasaan dan keserakahan. Namun di balik itu semua, bisikan tanah Jawa selalu ada, mengingatkannya pada janji yang dibuat di tepi brantas bertahun-tahun lalu. Malam mulai turun, dan cahaya bulan menembus celah dedaunan. Simbo menutup mata, membiarkan bisikan itu mengalir. Aku akan menjaga kalian semua, katanya pelan, pada tanah, pada roh leluhur, dan pada dirinya sendiri. Aku akan menjadi pengingat dari Majapahit, agar cahaya yang guru tinggalkan tidak padam. Dan di antara desir angin, gemericik sungai, dan rintik malam yang turun perlahan, terdengar nyaris samar, namun jelas bagi Simbo. Setiap langkahmu adalah doa. Setiap sentuhanmu adalah mantra. Dharma tidak akan mati selama kau mendengarnya. Simbo, kau adalah suara dari tanah yang tak pernah diam. Dengan itu, Simbo menatap langit malam. Ia sadar, tugasnya jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkannya. Namun dengan setiap langkah yang diambil di tanah Jawa, bisikan dari masa lalu menjadi nyala api kecil yang akan terus hidup, menunggu saat cahaya kembali menguasai dunia. Ramalan yang terlupakan. Beberapa dekade telah berlalu sejak Simbo mulai mendengar bisikan dari tanah Jawa. Rambutnya mulai memutih, dan langkahnya tidak lagi secepat dulu, tetapi matanya tetap tajam, menyala dengan api Dharma yang diwariskan Sabdo Palon. Kali ini, ia menapaki daerah terpencil di kaki Gunung Merapi, sebuah lembah yang dihuni oleh desa-desa kecil, di mana penduduk masih menyimpan tradisi lama yang hampir punah. Di tengah hutan bambu yang rimbun, Simbo menemukan sebuah goa tersembunyi, ditutupi lumut tebal dan akar-akar pohon. Di dalamnya, cahaya masuk dari celah kecil, menyorot prasasti batu yang sudah retak dimakan waktu. Simbo menyalakan lilin kecil, lalu mendekati prasasti itu. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan lumut yang menutupi tulisan kuno itu. Mata Simbo membesar ketika menyadari bahwa ini adalah naskah yang ditinggalkan Sabdo Palon,
ramalan yang selama ini terlupakan. Ia mulai membaca. Suaranya lirih namun tegas. Ketika bumi menangis dan kerajaan runtuh, orang-orang akan melupakan Dharma. Tapi dari reruntuhan itu, anak-anak tanah Jawa akan muncul, membawa cahaya yang tersembunyi. Mereka akan memungut serpihan kebenaran, menyatukan hati yang tercerai-berai, dan menyalakan kembali api Majapahit. Simbo terdiam. Ia merasakan getaran yang luar biasa di dalam dirinya, seolah seluruh goa dan tanah di sekitarnya ikut bersuara. Ia menyadari bahwa ramalan ini bukan sekadar perkataan, melainkan petunjuk bagi generasi yang belum lahir. Jadi ini, tugasku lebih dari sekadar menjaga mantra dan dharma. Aku harus menyiapkan mereka yang akan datang, gumamnya. Ia menyusuri goa lebih dalam, menemukan lembaran-lembaran perkamen yang ditulis dengan aksara Jawa kuno, menggambarkan peta wilayah Majapahit, tempat suci, dan lokasi di mana roh leluhur masih bersemayam. Di salah satu lembar, tertulis sebuah peringatan. Jangan biarkan manusia melihat kekuatan ini tanpa hati yang murni. Mereka akan menyalahgunakannya. Hanya yang setia pada Dharma yang layak mengetahui rahasia ini. Simbo menghela napas panjang. Ia sadar bahwa selama ini ia telah menjadi pengingat bagi tanah Jawa, tetapi kini tugasnya menjadi jauh lebih berat. Ia harus menjaga ramalan ini, menyembunyikannya dari orang yang tamak, sekaligus menuntun hati-hati yang murni untuk menemukan jalan mereka sendiri. Di luar goa, angin malam berhembus lembut. Daun bambu berdesir, seolah ikut menegaskan kata-kata Sabdo Palon. Simbo menutup mata, membiarkan semua energi dan bisikan leluhur mengalir melalui dirinya. Ia merasakan kehadiran Sabdo Palon seperti bayangan yang menyelimuti seluruh tubuhnya, memberi ketenangan sekaligus keberanian. Guru, ucapnya dalam hati, aku telah menemukan ramalan itu. Aku akan menjaga dan menyalakan kembali api yang kau tinggalkan. Aku akan memastikan bahwa Majapahit, meski runtuh, tetap hidup dalam hati orang-orang yang setia. Ia kemudian menyalakan beberapa dupa di depan prasasti, membiarkan asap dan aroma bunga melingkupi naskah kuno itu. Cahaya lilin menari di dinding goa, seolah membentuk sosok Sabdo Palon yang tersenyum bangga. Simbo menunduk, merasakan tanggung jawab yang semakin berat namun jelas. Malam pun semakin larut, dan Simbo keluar dari goa, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia tahu, dunia telah berubah. Manusia telah lupa, tetapi rahasia leluhur tetap hidup. Ramalan Sabdo Palon adalah peta, panduan, dan ujian bagi setiap generasi yang datang. Simbo menyadari, perjalanan spiritual dan fisiknya belum berakhir. Ia kini menjadi penjaga terakhir dari pesan yang mungkin akan menentukan kebangkitan Nusantara di masa depan. Saat angin malam berdesir di lembah Merapi, terdengar nyaris samar bisikan leluhur. Dari yang terlupakan, akan lahir yang abadi. Dari reruntuhan, cahaya akan kembali. Dan mereka yang setia akan menjadi saksi dari kebangkitan yang akan datang. Simbo menarik napas dalam-dalam, menatap bumi di bawah kakinya. Ia tahu, tugasnya kini bukan sekadar menjaga mantra, tapi menyiapkan masa depan yang penuh dengan cahaya dan kebenaran. Ia berjalan menembus lembah, membawa ramalan yang terlupakan, dan api Majapahit yang tak pernah padam. Kebangkitan Sabdo Palon. Pagi menyingsing di dataran tinggi Dieng. Kabut tipis menutupi lembah dan candi-candi kuno yang tersebar di antara bukit-bukit berundak. Di sini, Simbo telah menapaki puncak perjalanan spiritualnya. Rambutnya memutih, tetapi matanya tetap menyala dengan semangat Dharma. Ia berdiri di depan candi kecil yang dibangun di atas batu vulkanik, merasakan getaran energi yang mengalir dari tanah ke seluruh tubuhnya. Sejak menemukan ramalan Sabdo Palon di Gunung Merapi, Simbo telah menuntun beberapa murid yang memiliki hati murni. Mereka belajar membaca bisikan tanah Jawa, menyalakan api Dharma yang tersembunyi di setiap desa, di setiap sungai, dan di setiap batu peninggalan Majapahit. Kini, waktunya telah tiba. Cahaya Sabdo Palon, yang selama ini tersembunyi dalam mantra, roh, dan bisikan tanah, harus kembali bangkit secara nyata untuk menyatukan generasi yang terserak. Simbo menutup mata, mengangkat tangan ke langit, dan melafalkan mantra yang diwariskan gurunya.
Lilin-lilin yang diletakkannya di pelataran candi menari mengikuti getaran energi. Angin berembus kuat. Kabut mulai berputar membentuk pusaran cahaya di sekelilingnya. Suara gemuruh lembut terdengar dari dalam tanah, seolah bumi sendiri menanggapi seruan Simbo. Tiba saatnya, bisiknya, api Dharma kembali menyala, bukan hanya dalam hati manusia, tetapi juga di bumi ini. Seketika, cahaya biru lembut muncul di tengah pelataran candi, menyebar ke semua sudut. Bayangan sosok Sabdo Palon perlahan terlihat, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai roh yang memancarkan aura kebijaksanaan dan kekuatan. Wajahnya bersinar lembut. Mata bersinar seperti bara api yang menembus kabut. Simbo, suara itu bergema, lembut namun tegas. Kau telah setia menjaga Dharma, menyatukan serpihan Majapahit yang tercerai-berai. Kini, waktunya warisan ini bangkit, agar manusia mengingat asalnya. Simbo menunduk, merasakan air mata panas menetes. Guru, aku hanya mengikuti jejakmu. Aku tidak pantas. Sabdo Palon tersenyum. Lalu angin membawa wujudnya lebih jelas. Pantas atau tidak bukan soal hati manusia. Dharma tidak menilai. Ia hanya menunggu. Kau telah membuktikan kesetiaanmu. Dan melalui tanganmu, aku kembali, bukan sebagai tubuh, tapi sebagai kekuatan yang menyatu dengan tanah Jawa. Di sekeliling mereka, murid-murid Simbo berdiri dengan mata terbelalak, merasakan energi yang menggetarkan jiwa. Lilin-lilin di pelataran candi berkobar lebih terang, dan cahaya biru yang memancar dari Sabdo Palon menyebar hingga ke lembah. Burung-burung beterbangan, dedaunan menari, dan angin membawa aroma bunga-bunga purba yang telah lama hilang dari desa-desa. Simbo maju, menunduk, dan berkata dengan suara mantap, "Guru, aku siap melanjutkan tugasmu. Menjaga Dharma, menuntun yang tersesat, dan menyalakan cahaya ini di hati manusia." Sabdo Palon mengangguk, bayangannya semakin bercahaya, menyatu dengan udara dan tanah. Ingat, Simbo, kekuatan ini bukan untuk menaklukkan manusia atau kerajaan. Ia untuk membangkitkan kesadaran. Mereka yang setia pada Dharma akan melihat cahaya ini, dan dari sinilah Majapahit akan hidup kembali, bukan sebagai kerajaan, tetapi sebagai kesadaran abadi dalam hati manusia. Tiba-tiba, langit terbuka. Matahari memancarkan sinarnya melalui kabut, menyorot langsung ke pelataran candi. Cahaya Sabdo Palon dan cahaya matahari bersatu, menciptakan pemandangan luar biasa yang membuat semua yang hadir tertegun. Suara mantra yang dikumandangkan Simbo dan murid-muridnya terdengar seolah menembus waktu, menggetarkan hati siapa saja yang mendengar. Simbo menatap ke arah lembah, menyadari bahwa semua perjuangan, semua pengorbanan, dan semua darah yang telah tertumpah di Trowulan dan Merapi bukanlah sia-sia. Dari reruntuhan itu, dari air mata dan doa, dari mantra dan bisikan tanah Jawa, Majapahit bangkit kembali, bukan sebagai kerajaan fisik, tetapi sebagai cahaya dan kesadaran yang abadi. Sabdo Palon perlahan memudar, namun bayangannya tetap terasa di udara, tanah, dan hati manusia yang mendengarnya. Suara terakhirnya berbisik, lembut namun pasti. Simbo, perjalananmu belum selesai. Tetapi dari sini, cahaya akan menyebar, menyalakan hati manusia yang setia. Dharma hidup, dan Majapahit tidak akan pernah mati. Simbo menunduk, mengangkat tangan ke langit, dan merasakan aliran energi yang mengalir ke seluruh bumi. Ia tahu, tugasnya sebagai penjaga telah mencapai puncak. Cahaya Sabdo Palon kini menyala dalam dirinya dan setiap muridnya, menjadikan mereka penjaga abadi dari warisan Majapahit. Di atas Dieng, kabut mulai tersibak oleh sinar matahari pagi. Lembah, candi, dan desa-desa di sekitarnya terlihat hidup kembali, bukan secara fisik, tetapi melalui kesadaran yang tumbuh di hati manusia. Api Dharma menyebar, dan dengan itu, Sabdo Palon bangkit kembali, abadi selamanya dalam setiap hati yang setia.